Gue inget tuh waktu itu Vincent tuh ngomong terus tuh, di Lampung pempeknya enak tuh. Benar, artis kayak artis-artis juga bilang sama gue sih gitu, katanya enakan pempek Lampung daripada pempek Palembang. Masa sih kata gue? Iya. Udah ada yang ngomong kayak gitu ke lo? Iya. Oke. Jadi gue sering ngirimin pempek ke mereka. Oh, mereka suka pempek Lampung. Teman-teman artis lo ya? Bukan temen gue sih ya, gue ngefans sama. Seneng nih orangnya nih, humble banget nih. Oke, kalau buat Ali Janus, makanan yang enak tuh apa sih? Indra Julianta di podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya. Dan sekarang kita bakalan ngobrol sama salah satu seorang, gue bisa bilang dia adalah apa ya selebgram keren banget, iya gitu kan. Terus juga review makanan dia tuh jadi indikator atau bisa dibilang standar yang ada di Lampung gitu. Kalau dia habis nge-review, wah biasanya langsung rame. Tepuk tangan yang paling meriah buat Ale. Ali Janus ya. Terima kasih, tapi agak berlebihan sih. Oh, terlalu ini ya. Iya. Terlalu lebay ya. Iya. Enggak, tapi ini bener, maksud gue kayak akhirnya kita bisa ngundang lo, seneng banget bisa datang. Terima kasih juga udah ngundang gue. Waduh, karena memang siapa yang nggak tahu ya, Ali Janus. Janusnya itu apa? Emang nama panjang? Enggak sih. Apa julukan? Iya. Apa ada kepanjangannya atau apa? Enggak, itu nama dari teman-teman aja. Oh gitu. Nggak tahu gue juga apa artinya. Oh, oke. Dan dia ini adalah seorang content creator, terutama tentang makanannya, teman Pro 2 ya. Terus juga food vlogger juga, dan dia nge-review hampir setiap makanan yang ada di Lampung. Dan gue mau nanya sama dia, lu hampir berapa? 10 tahun ya? Kurang lebih ya? Bulan Juli ini 10 tahun. 10 tahun, oke. Apa rasanya 10 tahun konten makanan? Kalau orang lihat sih enak ya katanya. Iya. Wah enak nih makan terus. Cuman ya ada capeknya juga. Makan Dulu badan capek? gue kecil cuy. Sekarang ini udah Udah mekar ya? udah mekar 4 kali lipat kayaknya lah. Iya. Mekar gue. Oke. Nah, kalau misalnya dari dulu, pertama kali lu inget gak konten pertama lu? Dulu kan foto. Oh, foto justru. Foto kalau dulu kan. Berarti Instagram zaman dulu banget tuh? Instagram 2014. Gokil. 2014 itu fotonya foto pempek. Itu sengaja apa enggak? Kalau dulu kan gue sering kayak fotoin makanan, gue ngilerin teman-teman gue. Oke. Dulu kita mainnya pet. Iya. Main nggak lo? Ya. check in segala macam Ya, gitu kan. yang temennya cuma 500. Benar. Nah. Itu kalau pet kan teman-teman terdekat ya. Iya betul. Jadi di situ gue ngilerin teman-teman gue, kayak misalnya gue posting makan mie. Oh di mana tuh Le? Wah berarti orang-orangnya nggak tahu nih kalau misalnya di sini ada mie yang enak gitu. Jadi dari situ gue juga kumpulin foto-foto makanan gue itu. Nah dulu kan memori di handphone itu kan kecil. Itu dari BlackBerry ya, jangan-jangan ya? Masih bagus BlackBerry. Oh BlackBerry masih bagus ya? Gue Oppo. Oke. Gue memang Ale Janus pernah juga pakai Oppo ya? Gue merintisnya dari nol. Oke. Dari nol. Orang mah ngelihatnya sekarang aja Iya. enak. Kalau dulu kan dari nol banget. Gue tuh kalau dulu moto tuh warnanya kuning. Pakai flash. Karena kalau nggak pakai flash burem foto gue cuy. Beneran startnya tuh kayak gitu banget ya berarti Dan gue memang nggak punya duit dulu gitu kan. Kayak misalnya foto-foto itu di galeri handphone gue tuh makanan receh yang murah-murah gitu. Pinggiran jalan gitu. Iya kah? Bukan apa kalau kata orang kenapa lu nggak promosiin kafe kalau dulu ya. Satu gue nggak punya duit. Nongkrongnya mahal ya. Iya kan? Kalau mau review wah 50.000 nih cuy gitu kan. Itu jadi gue memang satu itu, kedua gue berpikirnya kalau kafe, restoran itu sudah tahu cara bermarketing. Nah gitu. Okay. Jadi gue lebih baik gue postingin ya pedagang-pedagang kecil kayak bakso, mie ayam, terus ya makanan-makanan gorengan pinggir jalan ya gitu sih. Tapi lu expect nggak bakalan segede sekarang? Enggak cuy. Beneran? Maksud gue Sumpah. ini udah gitu ngalir aja gitu? Iya benar, karena gue memang tujuan awal gue tuh ya gue nggak mengharapin apa-apa di sini gitu. Cuman kayak dulu gue buat Instagram ini, gue terinspirasi dulu sama kuliner Bandung. Oh, udah ada yang lu lihat. Ya, karena dulu gue kan
tour travel ya. Gue kerjanya tour travel. Jadi gue kadang ke Bandung, ke Jogja, ke Bali gitu. Jadi sebelum gue ke kota itu gue explore dulu. Oke. Dan itu rujukan lo gitu. Iya, pasti kalau misalnya gue mau ke kota A, yang gue cari adalah kuliner A gitu, misalnya kuliner Bandung, kuliner Palembang. Nah, makanya gue memilih namanya kuliner Lampung. Oh, itu tuh secara nama tuh emang positioning tuh udah oke banget sih sebenarnya. Nggak mungkin dia nyarinya apa misalnya food. Iya kan, Lampung susah kan, bahasa Inggris itu. Inggris, gitu kan. Saya nggak ngerti bahasa Inggris. Oke, jadi kuliner Lampung karena emang itu tadi lu terinspirasi karena lu adalah seorang travel agent ya, yang kemana-mana akhirnya bikin kuliner Lampung gitu. Nah, gue nih sering banget wawancara akun-akun gede gitu, selebgram yang akhirnya gede. Tapi perjalanan karir mereka tuh masih bisa dibilang, gue bilang kayak gini, kayak pertama tuh diremehin, bahkan lu ngapain sih kayak gitu. Nah lu juga nggak ngalamin kayak gitu, dilecehin, diremehin? Ya gue malah meremehkan diri gue sendiri. Oh, gak usah orang lain ya, diri lu. Iya, karena dulu gue Juli 2014 gue kan buat akun itu tuh, kuliner_Lampung. Karena kuliner Lampung yang nyatu itu udah ada. Oh, ternyata udah ada. Tapi dia tuh nggak posting 1 tahun. Berarti kan off nih. Berarti akun ini vakum. Makanya gue buat kuliner_Lampung. Itu nggak gue ubah-ubah gitu. Nah, jadi pas gue buat itu Juli itu gue posting lah 2 makanan itu. Empek-empek itu sama mie ayam kalau nggak salah itu gitu sih. Lu masih inget nggak empek-empeknya di mana itu? Itu yang di sini, deket sini. Deket sini? Iya, yang terkenal. Oh, yang di situ. Iya. Itu, itu lumayan mahal juga sih. Iya. Terus gue posting, udahnya nggak ada yang like, nggak ada yang follow. Jadi kok ngapain sih nih gitu ya kan? Satu hal, gue udah punya pekerjaan juga kan waktu itu. Nah terus akhirnya gue tutup tuh akunnya, maksudnya gue mainin Instagram pribadi gue aja. Jadi yang follow tuh waktu itu ya diri gue sendiri, akun pribadi gue. Kalau gue bisa beli, gue beli dulu akun lo itu. Mungkin 100.000 aja mau kali lo ya. Sampai akhirnya gue 2014 akhir di Desember. Nah itu perusahaan gue tuh bangkrut. Yang tempat lo bekerja? Iya betul. Terus? Jadi kayak gue bingung, gue nih mau ngapain. Sampai akhirnya gue tuh ke Palembang. Mau jadi karyawan di Palembang, masukin lamaran pekerjaan segala macam. Di Palembang itu akhirnya gue buka lagi akun gue, karena gue bingung gue ini mau ngapain. Foto-foto di handphone gue juga kan banyak tuh, foto makanan kan, tapi nggak pernah gue posting karena gue menyerah tadi itu. Tapi pas di Desember 2014 itu gue melihat satu akun ya teman gue sekarang juga yang followersnya udah banyak, 2.000 dulu, 2014. Lampung juga tuh? Iya, Siger Foodies. Oke. Si ini apa, Balkis ya? Iya, itu 2.000 followers. Dulu kan kita emang nggak kenal kan. Gue lihat, wah ada nih, gue lihat juga postingan dia awal itu di Oktober. Gue bukanya kan Desember tuh, gue buka akun gue. Berarti dalam waktu 2 bulan dia bisa dapat 2.000 followers. Orang lain bisa kok gue nggak bisa. Nah dari situ gue bangkit lagi, itu gue di Palembang gue postingin semua ini, dan akhirnya gue punya grup grup WA sama teman-teman. Dulu bukan WA ya cuy ya, bukan BBM. Iya, BB Group ya. Grup BBM. Nah gue BBM teman-teman gue itu gue bilang follow, jadi adalah followers gue itu 9. Lu cerita follower 9 tuh tapi happy banget ya. Ya karena gue menjalani prosesnya bener. itu 9. Ya teman-teman grup gue bener, itu dari lu sendiri ke 9. Iya, lumayan 9. Sampai akhirnya gue posting terus, dan gue suruh temen gue dong, lo ya memang benar sih kalau apa namanya kayak kita berjualan apa tuh harus temen dulu yang beli gitu kan. Temen dulu yang support. Siap. Terus momen akun lu jadi gede itu masih inget nggak? Setelah gue beli kamera. Oke, udah bagusan deh. Iya, 2017. Lama banget ya cuy. Iyalah 3 tahun ya. Nah itu gue selama itu gue jajan, gak ada yang endorse gue. Oh bener-bener nih. Iya gue jajan. Ya jadi udah hobi aja gitu ya. Sampai gue tahun 2016 gue tuh ini ada kelenjar di leher gue sini, masih ada bekasnya sini. Itu karena gue kebanyakan makan. Jadi gue menjalankan operasi, dibuang, ada kayak kelenjarnya gitu. Dokternya bilang ini karena kamu kebanyakan makan. Dokternya nggak tahu tuh gue tuh ya tukang makan gitu.
Ya, followers gue 5.000 dulu. Udah 5.000. 2016. Terus sudahnya dokter Ija kan bilang kan kita nggak tahu tuh apa yang dimakan dari luar gitu, masuk ke tubuh kita nggak tahu. Jadi ya harap ya menjaga kesehatan juga penting gitu. Okay. Ya udah dari situ 2016 2017 gue beli kamera. Beli kameranya juga bukan kamera gue cuy, kamera kantor. Lu beli? Iya, gue beli, gue pinjam. Oh, lu pinjam. Gue pinjam. Jadi okay. Gue tuh punya usaha. Jadi setelah tour travel gue yang gue kerja sama orang itu bangkrut, 2015 gue bangun tour travel sendiri. Oh, oke. Nah, akhirnya dari situ lu pinjam kamera kantor. Ya, beli handycam satu dulu kan handycam ya. Oh iya. Handycam sama kamera. Jadi gue kan partneran sama temen gue. Gue bilang sama temen gue, lu megang handycam aja, gue kamera. Ya udah, jadi gue sekalian kalau misalnya nggak ada tour, kameranya di gue. Nah itu ya gue pakai untuk foto-foto makanan. Oke, dan itu berpengaruh sama follower. Ketika gambarnya langsung udah bagus. Iya karena gitu. Kan dari buram. Lu pakai flash ya. Dari buram menjadi ya agak bagus lah. Gua nggak belajar cara memoto yang benar tuh. Gue nggak belajar itu. Nah ini gue sukanya dari konten-konten lu adalah lu tuh makan kayak orang biasa gitu ya kan. Lu normal banget gitu kan. Maksud gue nggak ada gimmick apa-apa gitu ya. Lu makan kayak orang datang makan terus nyeritain gitu rasanya ya kan. Itu yang menurut gue jadi kayak oh orang jadi natural banget nih ngelihatnya. Tapi kalau misalnya lo sendiri gitu ya, ngerasa nggak sih kalau misalnya ada perubahan dari ketika lo dulu ngonten, terutama soal makanan ya, sampai sekarang apa nih perubahan yang paling signifikan? Apalagi ketika UMKM udah mulai menjamur, ya kan, Instagram udah mulai banyak gitu. Apa perbedaan yang paling gede? Iya banyak ini ya macam-macam kuliner sekarang. Dari yang aneh-aneh gitu kan. Bener ya. Iya kan? Kalau dulu ya monoton sih ya. Paling cuman mie ayam gitu Pak. Dulu itu yang hits-hitsnya tuh rainbow cake. Itu udah lama banget. Iya kan? Iya. Gue pernah ngadiahin pacar gue dulu pakai itu tuh. Iya. Rainbow cake. Itu keren banget dulu ya. Itu doang palingan. Sekarang udah berkembang, udah banyak macam-macamnya dan sekarang banyak platform-platform yang kayak update makanan-makanan di negara mana mana yang lagi viral gitu. Ya udah. Oke. Nah, kan lu udah nyobain makanan-makanan dari banyak tempat juga kan? Iya. Terus nggak mungkin ya kalau orang Lampung tuh ya, kalau lu udah kena makanan Lampung kayaknya ngebandingin sama makanan lain tuh juga kayak masih enakan Lampung ya nggak sih, suka kayak gitu. Iya betul. Seenak apa makanan Lampung buat lo? Atau emang lu jatuh cinta juga gitu sama makanan di kota-kota lain? Kayak kalau Lampung sih memang cita rasanya pedes ya. Terus dia itu strong banget, kuat, medok gitu. Memang sih benar ada beberapa makanan-makanan yang kayak gue masih milih megang Lampung gitu dibanding kota-kota lain gitu. Ya Lampung memang seenak itu sih makanan, beneran. Kayak misalnya dari sambel, sama lidah gue juga kan udah lidah Lampung banget gitu. Kalau makan Padang di tempat lain aja kadang-kadang ini kayak bukan Padang asli nih, Padang palsu ya kan. Kalau di Pulau Jawa gitu kan. Benar. Gue bahkan kayak gini gue nggak tahu nih lu sepakat apa nggak, kayak pempek aja. Orang-orang kalau udah tahu pempek aslinya Lampung sebenarnya bisa ngalahin pempek Palembang, ya nggak sih? Ada yang bilang gitu. Iya kan? Iya, ada yang bilang gitu, tergantung ikannya sih sebenarnya. Tergantung ikannya. Iya. Oke. Gue inget tuh waktu itu Vincent tuh ngomong terus tuh, di Lampung pempeknya enak tuh. Benar, kayak artis-artis juga bilang sama gue sih gitu, katanya enakan pempek Lampung daripada pempek Palembang. Masa sih kata gue? Iya. Udah ada yang ngomong kayak gitu ke lo? Iya. Oke. Jadi gue sering kirimin pempek ke mereka. Oh, mereka suka pempek Lampung. Teman-teman artis lo ya? Bukan temen gue sih ya, gue ngefans. Seneng nih orangnya nih, humble banget nih. Oke, kalau buat ahli Janus, makanan yang enak tuh apa sih? Yang kayak gimana? Makanan enak menurut gue, kalau menurut gue makanan enak itu ya dipandang mata tuh enak. Oh, dari looknya dulu. Looknya, harus dari mata kan langsung ke mulut, ke hati gitu kan. Terus di mulut juga enak kan, dan nggak bikin sakit sih kalau gue. Pelayanan gimana? Pelayanan ya harus oke lah ya. Tapi kalau misalnya
makanan enak tapi ngebuat sakit sih nggak enak menurut gua. Oh, Contohnya kalau misalnya kita makan, kita telan, tenggorokan kita sakit. Langsung ya. Iya kan? Radang. berarti nggak enak nih makanan gitu. Karena lu udah ngerasain ya. Iya. Sampai ada kelenjar gitu. Betul. Itu bikin lu kapok nggak? Enggak, buktinya gua ini. Dokternya nggak mempan berarti ya. Iya, dan dulu dokter tuh bilang gini, 2016 itu kalau misalnya lu badan lu mengurus, berarti bahaya kata dia. Oh jadi gue paksain gue. Oh iya benar. Malah makin gue tambah ya. Gak boleh kurus gue. Oh gitu. oke. Ya, timbangan gue gak boleh kurang waktu itu. Kan kita ngelihat lu tuh pasti, wah lu tiap hari makan enak banget gitu kan. Apa sih perasaan seorang food vlogger yang makan tuh udah bukan sebagai kebutuhan tapi kerjaan. Gue kan kalau gue nih orang lihat, lu enak banget siaran. Lu nggak tahu kalau siaran tiap hari rasanya kayak apa kan? Nah apa pertanyaan? Misalnya pertanyaan itu kalau gue tanyain ke lu, apa jawaban lu? Ya sama sih sama kalian. Kalau kayak enak lu makan terus gitu, makan lu dibayar, makan lu gitu. Ya tapi kadang kan yang disajin tuh yang nggak pengen gue makan lo, paham gak lo? Oh iya sih. Kayak gue lagi pengen makan bakso disajinnya spaghetti. Tapi ya untuk profesional gue ya harus gue makan. Jadi makanya kadang teman gue juga tanya, lu ini aneh Le, udah makan di kafe A, lu pergi ke nasi padang. Ya karena gue pengennya nasi padang. Oh tetep ya? Tetep. Berarti sering lo kayak abis nge-review makanan, makan lagi yuk gitu. Serius, bener. Kita sama teman-teman food blogger gue juga gitu. Kayak misalnya kita habis nge-review makan di sini gitu kan. Sama kalau nge-review sama kita makan menikmati itu beda. Kalau kayak nge-review kan kayak gue harus menjelaskan dulu sama orang, ekspresi lah segala macam gitu ya. Kalau makan ya udah makan, enak udah gitu aja kan, selesai, nggak ada beban. Iya benar. Gitu. Nggak ada tanggung jawab Iya, apa-apa ya. Kadang kan kata orang enak lu makan terus, ya tapi kan makanannya yang nggak pengen gue makan terus gitu. Misalnya kayak hari ini gue udah makan ikan nih, makan ayam, nanti gue ke tempat ini ikan dan ayam lagi. Gitu. Oke. Gue pernah makan di salah satu restoran shabu yang ada di mall di Lampung ya. Ini kayak detail banget. Gue ngeliat lu sama teman-teman lu. Lu makan banyak. Terus lu tuh nyelonong aja udah gitu. Kata gue enak banget ya orang. Nyelonong aja ngapain? Ya maksudnya lu gak bayar, lu gak apa. Bayar aja. Lu cuma kayak begitu doang gitu. Masa sih? Oh berarti yang bayar temen gua. Oh gitu. Iya. Kata gue enak aja gue gak bayar terus nih. Gue ngeliatin aja, gue ada di samping lo gitu. Masa sih? Iya, gue pernah ngeliatin lo gitu kan. Gue ingat lo pakai jaket hijau waktu itu, pakai hoodie, terus lo kayak udah tinggal gitu doang gitu. Nah maksud gue nih, apakah emang treatmentnya udah kayak gitu buat seorang Alijenes? Apa emang lo tetap harus bayar atau gimana? Bayar dong. Bayar ya? Kecuali paling ada diskon. Kalau untuk restoran kayak ya yang lo udah kenal ownernya. Kadang ada diskon. Ya kadang gue kalau ada ownernya dicicipin menu yang baru. Ya kalau bayar yang gue pesen ya bayar. Oh lo bayar tetap ya? Iya. Soalnya gue ngeliat lo kayak udah dong. Dan kalau misalnya kayak yang makanan kaki lima gitu, kayak mereka tuh utang budi sama gue gitu. Oh jadi kadang lu balik lagi? Lagi nggak usah bayar. Bahkan ada satu pedagang yang dia tuh bilang gini, seumur hidup lu nggak usah bayar di sini. Wih, kata gue, jangan bang, seumur hidup tuh lama kata gue. Seumur hidup ya. Seumur hidup loh. Gila, voucher seumur hidup makan gitu. Tuh Alijenes yang punya. Cuman kalau ya kadang kan gue juga nggak enak cuy. Kayak misalnya kita pengen makan gitu kan, pengen apa namanya bayar juga. Apalagi lu ngerti ya kalau misalnya industri makanan kayak gini, kalau bayar kan bisa bantu mereka. Betul. Gitu. Dan dulu gue itu sampai sekarang pun kalau gue seneng kecuali yang di endorse ya, gue tuh postingin UMKM gitu tuh yang nggak kenal gue. Jadi gue tuh kayak bebas aja gue mau ngapain. Ya? Iya, gue kadang kalau kenal sama gue kan, jadi makanan gue tuh berubah. Ngerti nggak lo? Dari platingnya bisa. Iya. Yang terbaik yang nggak pernah ada di restoran itu tiba-tiba muncul. Betul, kayak misalnya gue makan nih di mie ayam gitu ya. Mie ayam itu udah tahu gue gitu. Oke. Kan kalau kita di warung bakso tuh sejajar kan, makannya sebelah-sebelahan sama itu. Terus yang sebelah tuh platingnya nggak kayak gue. Gue tuh kayak ngerasa malu gitu. Lo dikasih sofa lo ya? Bukan, di dalam mie nya tuh kayak ayamnya lebih banyak. Sawinya disusun gitu kan. Apa ini? Nah gue nggak suka sih gue diperlakukan gitu. Oh lu nggak suka? Nggak suka. Karena
karena gue seorang reviewer ya. Jadi ketika gue menyajikan itu kepada followers gua, harapan followers gua pun sama cuy. Seperti itu. Makanya kadang banyak followers gua tuh yang datang ke restoran, ke tempat makan tuh nunjukin yang punya gua. Kayak saya maunya yang kayak gini. Yang Ale makan. Iya. Waduh, Anda bukan legend. Kadang gue ngeliat ke sebelah, lah kok beda sama punya gue gitu. Apa namanya kayak platingnya, sawitnya mereka di bawah. Oh berarti makanan lo tuh makanan yang ada dibungkus makanan betul. yang ada di ada di itunya. Disusun punya gue rapi. Bener. Kayak dia tahu, wah ini bakal difoto nih gitu kan, minimal di Insta story gitu kan. Masih inget nggak makanan pertama yang lo dibayar dan berapa? Gua dibayar waktu itu 50.000 2 kali posting. Oh, apa itu? Jenis makanannya? Waktu itu apa ya cuy ya? Pertama dia mau bayar gua nggak mau. Karena ya gue juga sadar diri ya cuy ya. Oh, lu masih nolak? Ya gue nolak, kayak misalnya gue followers gue cuman berapa sih? 5.000, 6.000. Kak gimana? Gue 4.000 aja udah punya red card gue. Iya kan dulu coy. Kalau sekarang gue ngajarin adik-adik gue, lu harus punya red card gitu. Kalau dulu tuh gue kayak karena emang industrinya belum kebentuk ya. Dan gue nggak tahu kalau di situ bisa dapat duit. Karena gue ya nothing tulus aja gitu. Dikasih gocap 2 kali posting. Iya, bahkan ada yang bilang kemahalan Kak katanya gitu. 25 aduh. Kata gue ya udah kalau tapi lo ambil tuh 50.000 pertama lo itu. Iya gue ambil. Terus dulu gue pernah di endorse juga sama sushi. Itu juga bayarannya segitu dan gue tuh kelabakan. Gue nggak punya kamera, gue nggak punya iPhone. Jadi gue ngajak temen gue yang punya iPhone. Serius loh. Jadi lu gak apa-apa nih didengar orang-orang dan followers lo nih. Memang begitu adanya. Iya kan, jadi ya itu harus menjadi motivasi mereka. Ya kan, dari semuanya itu dari nol. Jadi gue nyuruh temen gue, yuk makan sushi. Tapi gue minjem HP lo kata gue, buat apa? Buat foto. Abis dari sushi itu gue diundang ayam bakar. Jadi 2 kali dia makan. Temen lo yang modal iPhone tuh? Iya, iPhone 5 waktu itu dia. iPhone 5. Oke. Itu. Gitu ya. Terus pernah nggak lo kayak nyobain makanan? Lu biasanya apa sih yang bikin lu tertarik untuk nge-review makanan? Bagi seorang Alegenes ya. Ini bukan yang endorse ya. Yang gue mau kesini deh. Itu biasanya yang gue apa? suka sih. Itu yang apa? Yang lu suka tuh yang kayak gimana? Kalau gue makanan receh sih cuy, kayak gue mie ayam, bakso, terus jajanan Indonesian SD. food, iya Indonesian dan itu insight-nya bagus. Justru ya? Iya, justru yang begitu bagus. Sama gue kayak ngelihat makanan legend yang belum pernah diekspos sama orang. Kayak misalnya ini ternyata ini udah jualannya 30 tahun tapi dia nggak pernah terekspos gitu loh. Ada yang kayak gitu? Ya itu mie ayam itu yang gue posting kemarin. Oh iya. Dia 40 tahun nggak ada yang ekspos. Di Lampung kan banyak banget sekarang food blogger dari TikTok segala macam, tapi nggak ketemu tuh sama dia dan gue menemukan dia. Lu dapet ya? Dapet. Gue memang sering nyari itu. Gue kemarin sama pasangan gue kan ke Palembang. Lu tau nggak dia tuh nyari makanan yang habis ngelihat lu kan lu kayak makan pempek. Bukan tekwan kalau nggak salah. Tekwan ya kan? Di dalam itu. Yang itu kan. Lu emang ngerjain orang lu. Ini kayak makan Alegenes nih enak deh. Ya di mana sih? Pertama gue nggak tahu Palembang ya kan. Yang kedua ini Palembang sebelah mana? Karena kan itu bener-bener ini banget ya. Dekat rumah orang-orang itu. Iya, ya. Ada pokoknya samping got apa-apa ya, gitu kan. Betul. Itu lu dapet aja tuh kayak gitu tuh. Iya, karena gue orang Palembang sih. Oke, iya. Itu tuh emang lu mau incer apa lu jalan gitu apa gimana sih? Memang gue incer juga. Kadang kayak misalnya gue kalau di kota-kota lain gitu gue juga cari referensinya dari TikTok, dari YouTube gitu juga. Nah sekarang kalau misalnya kita ngomongin tentang ekosistem kuliner di Lampung gitu ya, antara food vlogger sama pemilik restoran makanan atau pemilik UMKM makanan gitu, menurut lo sekarang udah kejalin hubungan yang oke belum? Atau lu bisa bandingin sama sejarah lu dulu gimana sih seorang food vlogger dilihatnya? Iya udah oke sih sekarang, udah terjalin dengan baik. Gak tahu sih kalau sama yang lain ya. Kalau sama gue sih oke aja gitu. Kalau sama gue oke. Dan gue juga orangnya ya
kalau gue disuruh bayar ya bayar gitu, kalau enggak ya terima kasih berarti gue lagi hoki gitu. Dan juga hubungan kadang gue juga nggak selalu tentang uang sih cuy. Kalau gue nggak melulu selalu tentang uang. Karena memang gue berangkatnya kan memang tidak berdasarkan itu yang gue cari gitu kan. Gue mendapatkan uangnya ini bonusnya gitu. Mungkin ya gue didoain sama UMKM yang gue posting 2-3 tahun pas gue merintis itu, gue didoain semoga kan mereka setiap gue datang ngopo kok makanan di foto-foto gitu loh. Iya, kenapa? Iya. Karena mereka nggak tahu kan nggak gitu. tahu, iya. Gue mempromosikan mereka. Bahkan gue pernah juga di mana namanya di dekat ITERA seberangnya TPRI itu. Wahyu sana. Saung warung ijo namanya ibu itu. Gue tuh ngakunya gue ini mahasiswanya anak-anak ITERA. Gue bilang gue tugas dosen Bu, dia saya mau boleh nggak videoin? Ya udah boleh kata dia. So gue posting. Yang mukanya merengut itu bukan? Mukanya merengut itu. Kadang-kadang biasanya mereka nggak mau diposting, mukanya nggak mau. Jangan sorot muka gitu. Oh ya udah. Jadi gue posting itu mereka meledak, baru tahu. Gitu. Dicari nih mana dicari gua mah. Dicari ke kampus. Nggak nemu. Lalu gue pas ngaku mahasiswa, sopo dosennya, ternyata dia dosen di ITERA. Si suami ibu itu. Suami yang punya makanan itu. Oke. Jadi maksud gue udah udah terbentuk gitu ekosistemnya. Sudah sih. Oke. Nah ini juga ngomongin tentang event-event kuliner di Lampung. Ini event gede-gede ya kan. Dan lu salah satu orang yang ada dan terlibat di event gede itu. Amin. Gila nih, luar biasa nih. Gue bilang nih orang ada aja idenya gitu. Maksud gue kebayang nggak bakalan bikin acara dan rame terus kayak gitu? Apa emang lu coba ya udahlah nyoba-nyoba dulu atau gimana? Enggak sih, nggak pernah terbayang sih. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Tenan lu tuh penuh terus. Iya. Itu dari 700 pendaftar kita terima sampai 60. Kadang kan juga kita dimarahin sama lu nyediain 60 tenan, yang daftar 700. Iya. Buset. Boleh nggak sisanya itu gue bikinin? gue bikinin event dari sisa-sisa tenan lu. Iya, makanya kan kita tuh kurasi, kita pilih. Kayak misalnya tuh dari 700 tuh bisa ada 100 seblak. Ya kan tidak mungkin semuanya jualan seblak. Benar. Oke. Dan sekarang kan lu tadi bilang makanan yang sehat itu sekarang penting buat lu juga gitu ya. Artinya nggak boleh yang apa-apa segala macam mengandung. Apa sih biasanya yang bikin lu nggak enak itu apa? Micin ya? Ini sih gue sekarang agak mengurangi pedas kalau gue. Malahan? Iya, kalau gue agak kurangin pedas sekarang. Oke. Karena ya satu ke tenggorokan juga, ke lambung, enak juga sih gitu. Oke. Nah lu kalau nyobain makanan-makanan di kota-kota lain yang paling ngebekas buat Aliagenus di mana? Kalau gue atau di luar negeri, lu kan sekarang keluar negeri terus nih kerjaan lu nih. Amin. Ajak kali. Kalau gue kan baru batas Asia ya cuy. Iya. Kalau Asia gue nggak tahu. Lu suka Turki banget. Ya kemarin ya? Gue nggak pernah gue ke Turki. Belum pernah ya? Ke Jepang ya? Iya, gue ke Jepang 2 kali udah. Turki itu si Sigarfudis. Ya. Tuker gue. Oke, lu ke Jepang. Tadi mau ikut tapi nggak jadi. Oke. Harusnya bareng lu. Iya, barengan gue, Domin juga harusnya. Oke. Nah terus kota mana yang menurut lu makanan? Kalau negara gue suka Jepang sih. Kenapa? Ya nggak tahu gue, asal aja enak makannya. Kalau misalnya beli di stall ini enak atau apa gue lapar juga itu ya. Oh iya. Gitu. Ngasal aja enak ya. Tapi mereka kan ini ya perfeksionis ya. Iya. Apa aja tuh disiapin dengan matang gitu maksud gue. Kalau untuk kota ya gue pertama Lampung ya kan. Lampung masih nomor 1 lah buat gue. Terus juga Bandung, makanannya banyak dan kadang-kadang ide-ide makan makanan baru tuh ada di sana gitu. Terus dibawa ke sini. Jogja juga Jogja oke. Kalau nyobain makanan viral yang udah viral duluan tapi lu belum nyoba gitu, lu pernah nggak? Gue mau nih gara-gara viral di Lampung. Makanannya viral tapi gue belum coba. Pernah nggak? Ketinggalan paling sih. Lu ketinggalan gitu pernah? Pernah. Oke. Dan apa rasanya setelah nyobain makanan viral itu? Ya sama aja sih. Sama aja sih cuy. Gak ada yang gimana aja gitu ya. Tapi pernah gak lu kayak ini viral tapi pas lu cobain biasa aja nih atau kurang gitu, pernah gak?
Ya tergantung lidah ya. Kayak misalnya kayak kalau misalnya selera cuy, kalau selera nih misalnya dulu nih kayak gue makan nasi uduk di tempat rumah gue tuh itu paling enak. Tapi setelah gue makan di tempat lain AAB itu udah berkurang rasanya. Jadi kayak lidah tuh terupgrade. Gitu. Jadi kayak lu sering makan. Lu tahu bedanya. Oh ini beda, oh ini enggak. Jadi makanya kadang kan gue nggak bisa bilang makanan ini enak dan nggak enak. Pasti semua makanan itu ada penikmatnya. Gitu. Iya. Kalau gue bilang enak belum tentu menurut lu tuh enak. Kalau gue bilang enak belum tentu menurut orang lain juga enak gitu. Jadi semuanya selera sih. Pasti ada penikmatnya. Oke. Nah, lu nih adalah terkenal sebagai food vlogger yang menciptakan tren-tren makanan gitu. Bahkan yang tadi lu bilang kan makanan di gang-gang sempit akhirnya rame gitu kan. Pernah enggak sampai pedagangnya tuh apa ya yang berterima kasih banget sama lu gitu? Banyak sih cuy. Banyak ya tadi gue bilang bahkan ada yang ngasih gue voucher seumur hidup tuh. Terus ini terakhir gue denger tuh kemarin ada penyiar Pro 4 tuh Minan Susi, dia ngomong gitu katanya di dekat rumahnya sampai ada parkiran sekarang. Iya. Gara-gara lo habis makan di situ. Terus kadang juga ada yang datang ke rumah gue gitu kayak ngebawain makanannya, makasih banyak kayak nggak bisa ngasih apa-apa ya. Gue juga ya nggak mengharapkan imbalan dari itu lu dagangan lu udah rame apa. Tapi menurut lu rezeki menurut gue itu udah rezeki buat lu juga. Makanan lu tuh udah enak sebenarnya gitu kan. Cuman orang belum tahu. Belum ada tahu. Gila, pahala lu banyak, Le. Amin. Makanya gue makanya kalau orang nyari bilang ngitungin postingan gue dikali endorsean gue gila lo kata gue. Gitu? Ada. Busuk hati banget orang. Ada lo kata gue. Ya karena kan dia mau ngitung harta kekayaan lu kali ya. Ale segini sekali posting segini. Emang sekali posting berapa sih, Le? Ya UMR Jakarta lah ya. UMR Jakarta. Oke. Nah, lu dulu bilang bahwa ini kayaknya nggak bakal bisa jadi pekerjaan ya. Betul. Kan? Sekarang gimana, Le? Apakah orang bisa hidup dari profesi kayak lu? Bisa banget. Termasuk lu juga ya? Oh ya iya dong. Gue dulu kerja tour travel. Ya habis-habis gitu aja cuy. Karena apa ya, gue kerja tour travel uangnya buat makan kan. Iya. Sekarang gue makan dibayar. Benar. Itu. Uangnya buat apa dong? Betul. Iya. Bolak-balik aja hidup lu ya. Iya. Oh gitu ya. Sekarang udah kalau makanan mah udah lah ya. Iya. Nggak usah ada budget makan ya. Tetap cuy, budget makan ya tetap gue. Tadi gue bilang itu kalau gue pengen makannya ya. Tapi lu ada gitu tempat makan yang maksud gue yang lu harus bayar, lu makan ke situ terus gitu. Tapi lu bayar juga gitu ada. Ya bayar terus dong. Gue bahkan kalau nggak bayar gue malu gitu. Dan kayak beban gue kayak misalnya gue udah makanan gue habis, pas gue mau bayar ke kasir, udah Kak terima kasih. Lah gue malu kayak, sering kayak gitu. Sering kayak misalnya ya gue nggak story gitu. Ya kan. Iya bener. Gue jadi kayak ya mah lupa story mah. Saya nggak story lagi gitu kan. Jadi kayak beban gitu. Mendingan ya makanannya kecuali dia di awal Kak gratis gitu kan. Baru gue story dulu. Oke. Sekarang ada nggak batasan lo untuk nyobain atau nge-review makanan dalam sehari gitu? Karena kan kita tahu ya, maksud gue kesehatan lo juga sekarang udah lo harus ngejaga ya kan. Mungkin juga makin bertambah usia, jadi harus lebih hati-hati. Lo batasin nggak? Oh ya, satu hari satu konten gue. Sekarang? Iya. Oh lu udah gak nyari duit banget ya. Gila sehari satu hari satu konten. Udah gitu aja. Gitu aja. Terus juga kayak misalnya gue diundang ke resto A gitu misalnya, gue udah ada di jadwal. Ya di jadwal satu hari sekali. Terus juga di syarat ketentuan gitu mengundang banyak itu ditulisin kayak maksimal 6 menu gitu. Kadang gue pernah ada 70 menu. Oh dikeluarin semua ya? Iya itu gila. Food court. Jadi ya food courtnya ada banyak. Iya kan? Food court ngundang lo. Ya ada tenan-tenan tuh. Itu semuanya suruh di-review. Iya. Orang gila. Jadi semeja panjang yang 3 meter itu penuh. Prasmanan ya? Enggak, satu tenan tuh 2 menu kan jadi 70 coy. Gue nyampe nelponin temen gue tolong gitu. Tolong banyak banget makanan di sini. Iya, jadi gue jadi pusing duluan, gue belum makan udah pusing gitu. Oke.
Oke. Ini luar biasa sih emang Ale. Ya maksud gue juga apa ya, kayak akhirnya gue bisa ketemu sama lo dan ngobrol langsung, dan sebanyak itu gitu ya pengalaman lo soal makanan yang paling memorable ada nggak lagi nge-reviewnya gitu? Memorable-nya apa? Yang aneh banget gitu tapi lo harus makan, atau yang sebenarnya udah gak enak banget nih tapi ya gue makan, atau lo nggak expect enak tapi ternyata enak banget. Gue ada sih makanan yang gue nggak bisa makan. Apa? Nggak boleh gue sebutin. Kenapa? Ya nggak boleh dong. Oh. Nanti ketahuan. Oh. Spesifik nih kayaknya udah nih. Iya, gue nggak bisa makan tapi gue harus makan karena gue profesional. Serius? Iya. Gila. Terus habis itu gimana? Ya setelah dari video kamera tuh ya nggak gue makan lagi. Oh. Gitu. Jadi kayak gue harus telan dulu nih apa rasanya. Tapi lama kelamaan sekarang sih gue udah bisa makan gitu. Oh gitu. Kayak misalnya kayak itu sugesti aja berarti? Apa gimana? Nggak juga. Kayak misalnya nih, kayak dulu gue dulu banget gue tuh nggak suka sama keju mozzarella. Kalau dulu banget kayak nggak tahu ya lidan deso apa nggak biasa. Padahal momen itu semua makanan di mozzarella-in kan? Betul. Makan pizza segala macam kan mozzarella. Tapi lama-lamaan karena udah sering makan jadi kebiasaan dan bisa menerima. Nah. Oke. Oh lu nggak suka keju mozzarella dulu? Dulu banget. Sekarang mah banyakin mbak. Oh yang nggak putus itu lagi. Oke. Nah ini lo udah bikin festival makanan, udah lo buat sukses terus gitu. Kan. Ada nggak sih kayak project lo terhadap kuliner Lampung? Kuliner Lampungnya aja. Yang pengen lo bikin gitu ada nggak? Ada sih, kayak gue tuh pengen kayak buat rumah makan, tempat makan. Belum ada? Dulu ada. Tapi bareng sama teman-teman. Oke. Kayak tapi lu franchise udah ada kan? Kayak makanan pinggir jalan gitu lu udah pernah buat belum sih? Dulu pernah tapi udah karena Covid tutup gitu. Oke. Itu sih. Lu pengen buat rumah makan? Iya, tapi sendiri, tapi gue ini orangnya kan masih banyak kulur kilir ya, nggak fokus. Jadi harus. Orang jenis tuh biasa gitu, banyak yang dikerjain gitu. Iya. Sok sibuk. Sok sibuk tuh nggak ada yang kelar. Iya, nggak ada yang kelar, yang kesini lah, yang kesitu lah. Itu nggak jelas. Udah ada, maksudnya rencana tempatnya apa segala macam? Belum. Tapi pengen ya. Pengen. Karena kan gue food blogger, jadi cuman yang kayak hasil karya gue loh gitu. Kayak gue menciptakan sesuatu menu makanan apa yang dari hasil karya gue. Karena sebenarnya gue ini bisa masak juga. Oh lu bisa? Bisa. Oke. Chef? Bukan lah. Bukan. Masak Indomie gitu. Dulu lo tau gak Indomie nyemek tuh kan gue yang viralin. Indomie nyemek? Iya, tutorial cara memasak Indomie nyemek. Itu? Iya. Lu yang bikin terus jadi rame? Di TikTok tuh 20 juta yang nonton. Termasuk kayak 20 juta, 10% orang Indonesia itu. Ya kayak gue tuh punya ide-ide, banyak ide-ide gue tapi gak pernah dieksekusi gitu. Oke. Termasuk tau gak lo kayak kantin Tante Cetar. Kantin Cetar UBL yang jualannya mangga ketan. Nah itu kan idenya dari gue juga. Iya. Lu yang buat? Iya, sampai sekarang kan viral segala macam. Gila. Jadi gue kayak lu bikin ide, orang yang jalanin. Iya, jadi gue tuh kayak misalnya datang ke tempat-tempat kayak udah gue kenal sama ownernya, gue kenal gitu, kita ngobrol, dan gue tuh kadang suka ngeluarin ide-ide gue. Coba buat ini, coba gini gitu. Jadi kayak konsultan. Iya. Wah enak banget ya. Iya kadang temen gue ngeliat gue. Iya enak banget orang yang dapet ide lu gitu. Iya temen gue tuh kadang ketemu gini Le, gue buka usaha apa ya? Apa sih kata gue? Nggak tahu, ngeliat muka lu gue pengen jualan kata gue. Aneh banget sih. Iya. Oke. Kalau makanan di Lampung yang lu ngeliat nggak? Lu bisa ngebaca nggak formulanya yang enak, yang laku, yang itu tuh gimana biasanya? Maksudnya? Yang makanan Lampung yang laris laku itu biasanya kayak gimana? Kalau lu kan udah merhatiin nih banyak restoran, banyak makanan, iya kan? Celele, mie ayam, bakso, yang mangsanya pasarnya besar sih, luas menurut gua. Ayam goreng, bisnis ayam goreng. Oke. Justru itu ya malah yang umum-umum ya. Iya, sekarang banyak banget miliarder yang dari ayam goreng, jualan ayam goreng. Miliarder ayam goreng? Iya dong. Waduh. Iya. Karena makanannya pasti dimakan setiap hari sama orang. Oke. Itu. Gue juga bahkan pengen buka ayam goreng gitu. Tapi katanya bisnis makanan itu untungnya lebih cepet. Iya, untungnya lebih cepet, tapi katanya capek banget ya. Capek banget lah, nyiapin, masak, pasar.
Cuman ya setimpal lah Setimpal menurut ya? gua. Oh, oke. Kalau dari pemerintah daerah ada nggak pernah ngobrol sama lu gitu ya, Le kita bikin apa Le buat kuliner Lampung? Sering. Wali kota, Wagub dulu ya. Hmm. Bu Nuni, Bu Nuni ya. Bunda Epa. Pernah ngajakin apa? Project gitu. Banyak proyeknya. Cuman Kolaborasi. gue iya aja. Wah, parah. Jabat itu. Ya Bu, ya Bu. Iya dulu lah ya dulu. Iya dulu ya. Iya. Masa enggak nanti. Masa enggak? Iya juga lu ya, masa enggak? Siapa yang berani ngomong enggak gitu kan? Pernah nggak kayak lu bete banget? Udah deh, gue nggak mau makan lagi gitu. Benar, pernah. Ada. Kalau gue nunggunya lama. Oh. Kalau oke. gue nunggunya lama kayak gue di endorse gitu terus kita udah janjian, makanya di ketentuan mengundang gue itu sekarang ada batas waktu. Gue di situ karena gue pernah nunggu sampai 4 jam makan mana gitu ya 4 jam lu nunggu? Iya. Waduh, Pernah itu apa? gitu. Makan apa tuh? Ayam. Udah tutup sekarang. Pantes tutup. Lama servisnya. apa Lu datang mungkin baru masak kali mereka. pasar dulu kayaknya. Pasar dulu kayaknya. Iya, mungkin ya karena ya selama itu. Jadi biasanya kan orang undang gue nih untuk grand opening restoran. Jadi sebelum grand opening undang dulu gitu. Jadi sebelum restonya buka yang undang. Oh, okay. Nah, di saat itulah mungkin banyak kekurangan, belum belanja, lupa. Oh, ngundang dia lupa. Jadi belanja dulu apa segala macam dulu. Jadi gue nunggunya lama. Kadang kan gue pernah kok kayak misalnya gue tinggalin dulu, besok gue kesini lagi. Gitu. Oke. Jenis makanan Lampung yang banyak orang masih belum tahu tapi orang harus tahu dan itu enak banget apa? Jenis makanannya ya? Jenis makanannya, makanan khas Lampung. Ya seruit lah. Seruit ya? Lu suka ya? Sambel sih. Sambal. Oke. Ya seruit itu sebenarnya kalau lo udah kena enak banget sih ya. Iya. Cuma orang kan ngeliatnya kan kadang-kadang kan Jijik ya. iya gitu kan, apalagi orang luar Gitu gitu ya. Semua dicampur-campur gitu. Karena kayak orang India kan gitu. Perindapan. Iya, makanya gitu ya. Lu mau gak kalau ke perindapan gitu? Pengen gak nyoba? Pengen. Penasaran gak lo? Penasaran sih. Sama makanan campur Sama daki kaki. itu. Pengen sih. Pengen ya? Seru kayaknya ya. Gue kemarin ngeliat Buat sih. konten aja cuy. Bener-bener. Denny Sumargo udah kesana tuh kemarin tuh. Pulang-pulang gue kayaknya tolokan. Masuk dokter lagi. Tapi katanya itu di daerah perindapannya ya, di daerah Perindapan ya. bukan kalau yang di apa? Di India yang kota-kota. New Delhi misalnya. Itu enggak kayaknya katanya. Enggak ya. Oke. Resolusi kuliner Lampung di 2024 apa? Dari seorang Alejanus. Resolusi. Di 2024. Iya, pastinya next bakal kita buat festival lagi di 2024 karena 2023 kan udah mau berakhir nih. 2024 kita bakal buat festival lagi, terus juga kuliner Lampung bakal ya punya restoran semoga. Oh, amin ya kan? ya. Jadi karena banyak orang yang mesen dari DM gua. Saya mau pesen nasi bakar. Iya apa sih? Apa? Sampai nelpon online ya. Iya, karena banyak orang yang kayak kirain gue tuh jualan. Ya? Iya, kenapa ya? Lu pada kalau lu jualan, lu kan udah punya kolamnya, ya nggak sih? Iya. Iya juga makanya gue Segmen lu udah punya, orang-orang lu udah saya mau ada. pesen nasi bakar pakai teri gini-gini. Ih, apa sih orang gue nggak Boleh tapi 12 juta mau nggak gitu? di DM udah nggak gue balas nelpon. Oh gila. Nggak nelpon. Iya. Pesen nasi bakar apa kata gue? Gue kira apa Gojek mau nganter nasi bakar. Enggak, dia mau pesen. Pesen ya. Sangka lu saya penjual. Ibu saya nggak jualan, ibu telepon atau kan di bawah tuh ada alamat. Oh ya banyak kok yang mau pesan segala macam. Tapi lu kan nggak cuma di Bandar Lampung kan, Le, kayak gini, Le. Followers lu kan se-Lampung gede banget kan. Daerah-daerah Jakarta juga deh. Singapura ternyata juga ada. Gue pernah diajak foto orang di Singapura. Diajak foto orang Singapura. Iya. Dia tahu konten. Bukan orang Singapura, dia orang Lampung yang bekerja di Singapura gitu. Oke. Harapan buat dunia kuliner di Lampung deh apa menurut lu? Semoga banyak makanan-makanan yang viral lagi ya. Terus juga banyak pelopor-pelopor makanan yang dari Lampung. Yang dari Lampung yang ya. dibawa ke nasional gitu. Contohnya kan kayak punya Bu Yusi kan
Oh Pai iya, Pisang. Itu kemarin kan dari Lampung, kita cuy. ngobrol sama Bu Yusi, itu orangnya positive vibes Iya. banget. Dia pokoknya ngomong kayak gini, pokoknya saya habis ngobrol sama kamu harus melakukan sesuatu kata dia. Wah, langsung pressure gua. Ya kayak gitu ya. Iya, terus Orang-orang kayak dia tuh ya. bener. Oke. Harus banyak lah pelopor-pelopor yang dari Lampung. Apple pie apa? Apple pisang itu. Apple pisang lagi apa? Pai Pie pisang, apple pie. Pie pisang itu dari Lampung emang. Pelopornya Dan dari dia ya. Lampung. Oke. Banyak sih apalagi ya yang dari Lampung. Hmm. Pisang Samia yang udah nasional. Semoga nanti bakal tumbuh-tumbuh lagi makanan-makanan Lampung yang dibawa ke nasional gitu. Oke. Sukses terus ya buat lo. Terima Le, kasih. ini selalu menyenangkan akhirnya bisa ngobrol dengan lo dan Terima kasih. kita tahu gimana historinya. Itu teman Pro 2 ya. Lu ngeliat Ale jangan sekarang. Iya. Dulu mah lo negor aja nggak mau kali. Aduh sekarang lu mau negor dia janjian dulu. Oke, thank you Le ya. Terima kasih Jangan juga. kapok ya untuk update terus ya kan. Iya. Kalau lu ada project-project terbaru kasih tahu kita, nanti kita bakalan ngobrolin tentang project lo Oke, ya. siap. Biar semuanya juga udah pada tahu, oke? Terima kasih. Oke, terima buat kasih. kalian semua teman Pro 2 podcast bareng Ale Jenes dari Kuliner Lampung. Ini luar biasa, akhirnya banyak banget insight yang bisa kita dapetin. Salah satunya adalah bahwa 10 tahun waktu yang dia butuhin ya buat seorang Ale Jenes ke momen dia sekarang gitu. Jadi maksud gue jangan apa ya, jangan gampang nyerah ya Le ya. Betul. Ya bener-bener lo harus keep fighting gitu sampai ada di level Ale yang makannya aja dibayar gitu teman Pro 2. Oke, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi dengan bintang tamu dan juga topik lainnya, dan yang pasti juga jangan lupa untuk download RRI Digital biar kamu tahu dan gak ketinggalan konten-konten terbaru kita. Indra Julianta signing out, bye bye.